warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan, perkenalkan nama saya Nurrahma Eka Dari Putri dengan NPM A1G024070. Saya dari kelas 1B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu, dengan dosen penghapus saya yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan dan Bunda Ike Kurniawati MPD. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen pendidikan nonformal dan pendidikan anak usia dini. Pengertian manajemen pendidikan nonformal. Nah, pendidikan nonformal itu merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap berbagai pendidikan yang dilakukan di luar sistem pendidikan formal seperti sekolah. Nah, pendidikan nonformal ini biasanya bersifat lebih fleksibel dan tidak terikat terhadap kurikulum yang baku dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, baik itu untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta sikap. Adapun tujuan dari manajemen pendidikan nonformal yang pertama yaitu meningkatkan aksesibilitas. Nah, yaitu dengan memberikan kesempatan belajar bagi individu yang mungkin tidak memiliki akses untuk pendidikan formal. Nah, contohnya seperti orang dewasa yang bekerja atau anak-anak yang tidak terdaftar di sekolah. Yang kedua, pengembangan keterampilan, yaitu meningkatkan keterampilan praktik yang relevan dengan kebutuhan pasar sehingga peserta itu dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan di dunia kerja. Yang ketiga, pemberdayaan komunitas, yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses belajar mengajar yang dapat meningkatkan kesadaran sosial dan solidaritas komunitas. Contoh pendidikan nonformal. Nah, yang pertama yaitu lembaga kursus atau pelatihan. Nah, lembaga kursus atau pelatihan ini merupakan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh sekelompok orang masyarakat. Nah, yang tujuannya itu adalah untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan peserta didik dalam menghadapi dunia pekerjaan. Contoh dari lembaga kursus ini adalah lembaga kursus komputer, seni musik, bahasa asing, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kelompok belajar. Nah, kelompok belajar adalah pendidikan nonformal yang terdiri dari kelompok masyarakat yang saling berbagi pengalaman dan kemampuan satu sama lain. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup. Ada dua kelompok belajar, yaitu yang pertama kelompok belajar fungsional. Nah, contohnya adalah keaksaraan fungsional, kelompok belajar usaha, kelompok pemuda produktif pedesaan, kelompok pemberdayaan swadaya manusia, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kelompok belajar kesetaraan. Nah, contohnya yaitu dengan mengajar paket A setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, dan paket C setara dengan SMA. Adapun contoh ketiga dari contoh pendidikan nonformal yaitu pusat kegiatan belajar masyarakat. Nah, pusat kegiatan belajar masyarakat ini merupakan pendidikan nonformal yang berfungsi sebagai tempat untuk belajar dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan hobi serta bakat masyarakat sehingga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Yang keempat ada majelis taklim. Nah, majelis taklim itu merupakan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap hidup yang berhubungan dengan agama Islam. Contohnya saja seperti kelompok kajian. Dan yang kelima adalah satuan pendidikan sejenis. Nah, satuan pendidikan sejenis itu merupakan pendidikan nonformal yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap yang cakupannya luas dan memerlukan sandaran hukum. Nah, contohnya saja adalah prasekolah, yaitu kelompok bermain anak, daycare, padepokan pencaksilat, sanggar tari, kesenian, balai latihan dan penyuluhan, pramuka, dan lain sebagainya.
Adapun manfaat dari pendidikan non formal yaitu yang pertama sebagai komplement atau pelengkap dari pendidikan sekolah. Nah, pendidikan non formal ini memiliki seperangkat kurikulum tetap yang dibutuhkan sesuai dengan situasi daerah di masyarakat. Yang kedua, sebagai suplemen atau tambahan dari pendidikan sekolah. Dan yang ketiga, sebagai substansi atau pengganti dari pendidikan sekolah. Ciri-ciri pendidikan non formal yaitu yang pertama memiliki waktu belajar yang lebih singkat dibandingkan dengan pendidikan formal. Lalu yang kedua, program dan kegiatan pendidikan non formal itu disesuaikan sesuai dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan belajar yang cenderung bersifat mendesak. Lalu yang ketiga, materi pelajaran yang diberikan bersifat lebih praktis dan dapat segera dimanfaatkan. Pendidikan non formal itu tidak mengenal kelas atau jenjang seperti pendidikan formal. Nah, lalu yang kelima, waktu dan tempat dari pendidikan non formal itu bisa disesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik dan lingkungannya. Lalu yang terakhir yaitu tujuan dari pendidikan non formal adalah untuk menaikkan status sosial atau menciptakan lapangan pekerjaan. Pengertian manajemen pendidikan anak usia dini. Nah, manajemen pendidikan anak usia dini itu adalah proses pengelolaan program pendidikan yang ditujukan untuk anak-anak yang berusia 0 hingga 6 tahun. Nah, PAUD itu berfokus pada pengembangan potensi anak baik secara holistik yang memperhatikan berbagai aspek seperti fisik, emosi, dan kognitif. Adapun contoh program dari PAUD meliputi yang pertama Taman Kanak-kanak atau TK, yaitu lembaga pendidikan yang menyediakan pembelajaran bagi anak yang berusia 4 hingga 6 tahun, yaitu dengan menekankan pada pengembangan keterampilan dasar, interaksi sosial, dan kreativitas. Lalu yang kedua ada kelompok belajar atau KB. Nah, program ini dirancang untuk anak usia 2 tahun hingga 4 tahun dengan fokus pada permainan edukatif yang mendukung perkembangan kognitif dan motorik anak. Lalu yang ketiga yaitu pendidikan berbasis keluarga, yaitu instansi yang melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran anak di rumah, yaitu dengan membantu orang tua memahami cara mendukung perkembangan anak mereka melalui kegiatan sehari-hari. Adapun tujuan dari manajemen pendidikan anak usia dini yaitu yang pertama untuk mengembangkan karakter, yaitu dengan membentuk karakter positif dan moral anak sejak dini sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang lebih baik dan bertanggung jawab. Lalu yang kedua, stimulasi perkembangan, yaitu dengan menyediakan pengalaman belajar yang mendukung perkembangan fisik dan mental anak. Nah, termasuk dengan stimulasi sensorik, motorik, dan sosial. Lalu yang ketiga, persiapan untuk masuk ke sekolah dasar. Nah, mempersiapkan anak untuk transisi ke pendidikan formal dengan memberikan keterampilan dasar yang diperlukan seperti membaca, menulis, dan berhitung. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.